Berbicara mengenai sebuah target hidup, mungkin semua orang memiliki yang namanya target ataupun pencapaian. Baik itu pencapaian berupa mengembangkan bisnis secara personal ataupun berhubungan asmara. Mungkin seperti itu ya. Baik, apakah rencana tersebut harus dipersiapkan? Ya tentunya sangat perlu dipersiapkan. Karena ketika kita memiliki sebuah target dan kita tidak mempunyai rencana, itu hal yang sangat sia-sia kalau menurut saya. Nah, apakah ada strategi ataupun metode untuk mencapai suatu target tersebut? Pernahkah kalian mendengar suatu metode yang bernama metode SMART untuk bisa mencapai beberapa tujuan dalam hidup? Nah, metode ini diciptakan oleh salah satu tokoh yang bernama George Heduran pada tahun 1981 yang memperkenalkan istilah ini, yaitu sebuah metode ataupun pendekatan untuk merancang goals perusahaan tempat ia bekerja. Nah, jadi metode ini ia dulu diuji ataupun dicoba ketika ia merancang suatu goal perusahaan tempat ia kerja. Tapi tahukah kalian, metode SMART ini merupakan singkatan dari yang pertama, S-nya itu spesifik, M-nya measurable, A-nya attainable, R-nya relevan, dan T-nya timely atau time bound. Berjalannya waktu, metode ini diadopsi ataupun digunakan oleh banyak orang karena terbukti praktis dan mudah untuk siapa saja. Nah, metode ini salah satu metode yang sangat mudah untuk digunakan dan juga praktis bagi semua orang. Dan metode ini bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan ataupun bisnis ataupun tujuan secara personal. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasan. Yang pertama itu spesifik. Apa itu spesifik sih gitu kan? Untuk spesifik ini, target yang harus dicapai itu harus spesifik mungkin dan juga detail mungkin. Nah, jadi ketika kita ingin mempunyai suatu pencapaian ataupun target, kita harus spesifik mungkin untuk mengetahui apa sih target ataupun pencapaian yang ingin kita capai. Sebagai contoh gini, misal kalian ingin membeli sebuah smartphone dengan merek A dengan spesifikasi yang sangat detail sekali, baik itu dari warna ataupun RAM, baik itu secara kameranya, ukurannya mau berapa. Nah, jadi kalian itu harus seperti itu, harus sespesifik mungkin dan juga sedetail mungkin ketika ingin menargetkan suatu tujuan. Yang kedua ada measurable ataupun tolak ukur, merupakan hal yang penting dalam mencapai sebuah target ataupun tujuan pencapaian. Nah, sebagai contoh misal, tadi kan ingin membeli sebuah smartphone ya. Jadi ketika kita ingin membeli sebuah smartphone tersebut, mungkin kita perlu adanya usaha. Sebagai contoh, 1 bulan pertama kamu harus nabung setiap harinya misal 50.000, maka dalam 1 bulan ke depan akan terkumpul uang sebesar 1,5 juta rupiah. Artinya diibaratkan harga smartphone itu 5 juta, maka kamu perlu 3,5 juta lagi agar mencapai target membeli smartphone tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kamu tahu sudah ada progres atau belum dalam mencapai suatu target tersebut. Yang ketiga ada attainable ataupun target kamu harus realistis dan bisa dicapai sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi untuk target tersebut kalian harus serealistis mungkin dan juga sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai ketika kalian ingin mencapai suatu target, misal kalian itu kan seorang mahasiswa yang memiliki misal uangnya itu, uang sakunya tersebut yang ketiga ada attainable ataupun target kamu harus realistis sesuai dengan kemampuan kamu saat ini. Nah, jadi ketika kalian ingin mencapai suatu target kamu itu harus realistis sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan sampai ketika kamu berstatus seorang mahasiswa dengan input ataupun pendapatan uang hanya dari uang saku, ataupun ketika kalian mempunyai bisnis, kalian tahu 1 bulannya kalian input berapa. Nah, jangan sampai ketika kalian ingin memiliki target dengan input dengan uang pas-pasan, kalian ingin membeli mobil sport, jadi itu kan lebih sulit ya, jadi tidak realistis gitu. Nah, sebagai contoh misal mengumpulkan uang sebesar 5 juta dalam waktu 3 bulan dengan rajin dan konsisten menabung setiap harinya untuk membeli smartphone dengan harga 5 juta rupiah. Dengan menabung setiap harinya untuk mengumpulkan uang 5 juta dalam waktu 3 bulan untuk seorang mahasiswa, menurut pendapat saya itu sangat realistis
dan juga sesuai dengan kemampuan. Saya misal seorang mahasiswa gitu. Nah, untuk yang keempatnya itu ada relevan. Apa sih yang disebut dengan relevan? Jadi target akan lebih mudah dicapai jika berada di waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan perilaku orang yang tepat. Sebagai contoh, kamu misal membutuhkan smartphone tersebut sebagai penunjang dalam membuat konten ataupun karya secara profesional karena mau meningkatkan atau mengembangkan kualitas daripada konten atau hasil karya yang ingin kamu buat. Jadi usahanya ada, tujuannya itu harus jelas. Jangan sampai tidak ada usaha ataupun ada usaha tapi tujuannya itu tidak jelas. Jangan sampai begitu ya. Yang kelima ada timely atau time bound, yaitu tambahkan batas waktu dalam mencapai target tersebut. Biar apa? Biar tidak leha-leha dan tetap fokus untuk mencapai suatu target tersebut. Misal saya ambil contoh dari smartphone yang tadi. Kamu ingin membeli smartphone dalam waktu 5 bulan. Maka dalam 5 bulan tersebut kamu akan mengumpulkan ataupun mencari uang. Yang kelima ada timely atau time bound. Nah, jadi ketika kalian ingin mencapai suatu target, kalian harus tambahkan batas waktu dalam mencapai target tersebut. Biar apa? Biar tidak leha-leha dan tetap fokus untuk menggapai ataupun mencapai suatu target tersebut. Misal contoh, kamu ingin membeli smartphone dalam waktu 5 bulan ke depan. Maka dalam waktu 5 bulan ke depan tersebut, kamu akan lebih fokus dan berusaha lebih untuk menggapai target tersebut. Misalnya kalian terus menabung dan lain sebagainya. Nah, begitulah penjelasan dari metode SMART ini. Dan untuk metode SMART ini sudah banyak sekarang digunakan, baik itu untuk bisnis, perusahaan, ataupun secara personal, dan sudah diadopsi oleh banyak orang karena terbukti praktis dan mudah untuk siapa saja. Nah, jika kalian ingin memiliki suatu target, kalian bisa menggunakan ataupun mengaplikasikan metode SMART ini biar lebih mudah dan lebih realistis gitu ketika mencapai suatu target tersebut. Baik, saya Asep Saiful Milah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next by video.